Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat kan? Oke, terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan ke kalian udah bisa hadir di kegiatan kita siang ini, yaitu bimbingan kelompok. Nah, ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Belum ada yang tahu atau memang belum pernah ikut? Baru pertama kali. Oke, Ibu jelasin dulu nih, apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dasar yang diberikan ke sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Ya, jadi artinya nanti dalam kegiatan kita ini, Ibu minta ke kalian semua anggota kelompok nih berpartisipasi, ya. Boleh bertanya, boleh berpendapat, apapun itu yang kalian pikirkan nanti boleh disampaikan di forum ini, ya. Nah, tujuan kita melaksanakan bimbingan kelompok ini yang pertama yang jelas adalah akan menambah wawasan kita terkait dengan topik tugas yang akan kita bahas, yaitu tentang manajemen waktu. Nah, yang kedua, bisa membantu kalian agar kalian berani untuk menyampaikan pendapat kalian. Ya, kalian belajar untuk tampil, bersuara, mengeluarkan apa yang kalian pikirkan melalui bimbingan kelompok. Nah, melalui bimbingan kelompok juga kalian akan memperoleh informasi baru terkait dengan tema kita, yaitu manajemen waktu. Nah, dalam bimbingan kelompok juga nggak ada intervensi nih terhadap teman-teman yang mengeluarkan pendapatnya. Boleh sah-sah saja siapapun yang mau berpendapat, ya. Terus kalian juga nggak usah khawatir, kita dalam bimbingan kelompok juga ada azasnya. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Jadi apapun permasalahan yang akan kalian sampaikan di sini, ya, nanti cukup sebatas kita, jadi nggak keluar. Karena kita pegang azas kerahasiaan itu. Nah, sini juga di bimbingan kelompok ada namanya azas keterbukaan. Nah, harapan Ibu kalian semua bisa terbuka dengan permasalahan kalian. Ya, kalian mau mengeluarkan pendapat kalian atau menceritakan masalah kalian di kegiatan bimbingan kelompok ini. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa kasih masukan tuh. Seperti apa mungkin manajemen waktunya Arifin, mungkin nanti ada yang kasih masukan dari Bani, kayaknya kurang di sini Pin, biar kamu bisa lebih tepat waktu, gitu ya. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan? Ya, sudah paham? Ya. Semuanya sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Siap, oke. Oke, kita kali ini tema tugas kita adalah tentang manajemen waktu. Nah, sebelum kita membahas tentang manajemen waktu ini, sedikit Ibu akan cerita, gitu ya. Kenapa tema ini Ibu ambil menjadikan tema tugas di kegiatan kita dengan kelompok kali ini, ya. Ini sebenarnya berawal dari tingkat kedisiplinan yang kurang di sekolah kita. Mulai dari keterlambatan, bukan hampir ya, bisa Ibu bilang setiap hari siswa yang datang terlambat itu ada, gitu ya. Belum lagi masuk ke kelasnya juga terlambat di jam pergantian jam, apalagi di jam awal pagi, gitu ya. Siswa yang keluar masuk izin nggak kembali lagi, siswa yang membolos, yang tidak memakai seragam, gitu ya. Nah, semua permasalahan itu ternyata awal mulanya dari ketidakdisiplinannya mengatur waktu. Artinya, dipikir tema manajemen waktu ini sangat penting untuk kita semua. Ada yang tahu nggak apa itu manajemen waktu? Boleh berpendapat? Boleh, Pin. Menurut pendapat saya, manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kita mengatur waktu kita, kegiatan kita sebaik mungkin berdasarkan skala prioritas supaya kegiatan-kegiatan kita menjadi lebih produktif dan bermanfaat. Kasih aplaus dulu, mantap pendapatnya, Pin. Ada yang mau nambahin? Oke, Gusti. Saya manajemen waktu itu
mengontrol dan mengatur waktu untuk melakukan suatu kegiatan agar mencapai tujuan yang ingin diwujudkan. Mantap. Ada yang lain mau menambahkan? Cukup ya. Oke, artinya kalian udah paham nih apa itu manajemen waktu. Dan ternyata memang manajemen waktu itu penting untuk kita. Nah, kalau tadi udah tahu tentang manajemen waktu, menurut kalian nanti boleh yang lain juga berpendapat nah ya. Boleh Rasya nanti, Prabowo, calon presiden kita nih, boleh berpendapat nanti ya. Nah, kalau tadi udah tahu nih apa itu manajemen waktu, menurut kalian manajemen waktu yang baik itu seperti apa ciri-cirinya? Saya Bu. Oh, Vincent. Oke, jadi yang pertama itu seorang tersebut memiliki tujuan untuk pakai hidup. Yang kedua, orang tersebut mampu mengidentifikasi dari skala prioritas yang dia miliki. Yang ketiga, seorang tersebut dapat melakukan suatu kegiatan itu secara tertata atau terorganisir. Bisa dipahami? Ada yang mau nambahin Vincent? Bagus tadi tuh. Kalau orang cirinya nih, kalau manajemen waktunya yang bagus, yang pertama dia terorganisir atau rapi biasanya. Ya, Sen? Terus apa lagi tadi? Terus memiliki tujuan atau target Nah, hidup. targetnya jelas, tujuannya jelas, terukur. Gitu. Nah, contoh, kalau mau ke sekolah ya langsung ke sekolah, nggak mampir dulu di warung, gitu kan? Akhirnya terlambat. Gitu. Ada yang mau nambahin lagi nih? Mungkin ada yang tahu, mau nambahin. Ciri manajemen waktu yang bagus itu seperti apa sih? Izin Bu, Ya, boleh, Pin. saya izin untuk menambahkan pendapat dari Vincent. Ciri-ciri orang yang manajemen waktunya baik itu selalu bersemangat menjalani aktivitas. Ayo, semangat. Sebelah kiri ibu kayaknya kurang semangat. Selalu semangat menjalankan aktivitasnya, confident atau percaya diri dengan aktivitas yang dia laksanakan, dan punya target-target perencanaan kegiatan yang dia miliki. Oke, tambahan yang cukup bagus, plus dulu. Punya target, confident, percaya diri. Nah, jadi nggak rugi tuh kalau jalanin manajemen waktu, otomatis kalian pasti akan percaya diri. Kenapa ya? Karena kalian nggak terlambat. Misal, ngumpulin tugas, dikasih tugas tuh sama guru ya. Kalau kita ngumpulin tepat waktu, otomatis kita akan percaya diri, nggak ada rasa takut, cemas, dan lain-lain. Itu ya. Kalau tadi, boleh. Rizky, silakan. Ini, kalau orang yang punya manajemen waktu yang baik itu tidak godaan. Niatnya kuat gitu, Pin ya? Oke, Rizky. Niatnya kuat. Udah, Ki? Oke, mantap. Baca hapus dulu dong. Oke, kalau tadi kita udah dengar ini pendapat teman-temannya, ciri manajemen waktu yang baik, yang berjalan dengan baik, seperti itu gitu ya. Nah, menurut kalian, dampak manajemen waktu yang buruk itu seperti apa? Boleh, Bani. Terus tidak ada semangat. Tidak bersemangat kalau manajemen waktunya buruk karena dia bergadang. Oke. Terus tidak teratur. Hidupnya tidak teratur. Suka terburu-buru. Biasanya kalau manajemen waktunya buruk. Mungkin Rasa mau menambahkan? Manajemen waktunya buruk? Oke. Nanti satu-satu. Mana dulu? Mau Rasa dulu? Oke. Biasanya kalau kita punya manajemen kita punya, jadi berdampak buruk itu kita itu hancur gitu. Jadi tidak teratur berdasarkan kegiatan selanjutnya. Misalnya kita punya proyek, saya mungkin punya proyek di gratis, saya tidak tujuan yang saya itu tepat waktu tidak sesuai. Jadi itu kliennya protes dong. Ya, kliennya protes itu juga tidak membuat portofolio kita hancur. Jadi kita selanjutnya menjadi hancur. Mantap. Bisa menghancurkan masa depan loh. Bisnis kita bisa hancur karena manajemen waktu yang buruk. Rasya mau menambahkan, boleh nggak? Ya, dampak buruk dari manajemen buruk dari manajemen yang tidak baik itu sering terlambat dan kurangnya semangat dalam mengerjakan tugasnya, yaitu mudah lelah, capek, Terus? kurang disiplin,
dan sering berantakan dalam mengerjakan tugas. Oke. Jadi kalau versinya Rasya nih, kalau kita manajemen waktunya buruk, pertama karena terburu-buru pasti hasilnya berantakan, nggak maksimal. Ya, terus pasti secara fisik kata Rasya, dia akan mudah lemah, lesu. Kenapa? Karena suka bergadang biasanya, ya kan? Nah, gejala ini juga yang Ibu lihat. Makanya Ibu pikir tema kita kali ini sangat penting kita bahas. Seperti apa sih pentingnya manajemen waktu itu, gitu ya. Tadi udah kita bahas nih ya, mulai dari pengertian, ciri-ciri manajemen waktunya udah berjalan atau manajemen waktunya baik. Terus dampak apa nanti yang akan kalian hadapi, kalian rasakan ketika kalian tidak mampu menjalankan manajemen waktu itu dengan baik. Oke, sekarang Ibu ada sedikit permainan nih. Akan menguji nih pemahaman kalian terkait dengan tema yang sudah kita bahas barusan. Ya. Jadi di sini ada dua kotak. Ya, kotak A dan kotak B. Boleh bantu Rasya? Taruh di tengah. Nah. Oke. Nah, ini caranya ya. Ini permainan kertas warna, nanti boleh dibulat-bulat bentuk bola gitu dilemparin ke kotak yang sudah disediakan. Jadi di depan kita sudah ada kotak A dan B. A itu adalah untuk di sini ada ini ya, sudah ada tulisannya, sudah ada isiannya. Nanti silakan dibaca masing-masing anggota kelompok, boleh ambil satu-satu kertasnya. Silahkan kalian sesuaikan isinya. Kalau memang tulisan yang ada di kertas ini menurut kalian manajemen waktu yang sudah baik, ciri manajemen waktu yang sudah baik, masukkan ke kotak A. Ya. Tapi kalau kalian mendapatkan tulisan menurut kalian itu adalah dampak manajemen waktu yang buruk, silahkan masukkan ke kotak B. Oke, sekarang boleh silakan satu-satu ambil ini kertasnya. Bergilir aja kalau enggak. Nah. Oke, yang di sini. Udah dapat? Boleh. Boleh memilih warna kesukaannya. Oke. Silakan dibaca dulu tulisannya. Sudah? Boleh dibentuk kayak bola kertasnya biar bisa enak melemparnya. Ibu juga dapat nih. Udah? Oke. Udah benar-benar dibaca ya. Nanti kan kita akan buka nih. Ya, jangan sampai salah masuk kamar. Salah masuk kotak ya. Oke. Silahkan satu persatu biar nggak tabrakan melempar bolanya. Mulai dari depan Ibu boleh. Gusti. Nah, ingat ya, yang A adalah manajemen waktu yang baik. Oke. Nah, Ibu malah yang lupa nih. Oke. Semua sudah ya? Kita akan tes nih, saya coba. Kita lihat. Tolong yang A dulu kita buka ya. Benar nggak nih? Udah paham benar nggak kalian tentang dampak dari manajemen yang baik ataupun sebaliknya? Oke, yang pertama hidup teratur. Benar nggak? Itu adalah dampak dari pelaksanaan manajemen yang baik. Oke, benar. Yang pertama. Yang kedua, disiplin. Baik enggak? Baik. Oke, lanjut. Meningkatkan produktivitas kita. Manajemen waktu ya. Oke. Target terpenuhi. Baik. Boleh keluarin suaranya nak. Menurutnya apa? Ibu nggak dengar suara di sebelah ibu. Apalagi nih calon presiden nih biasanya lantang suaranya Prabowo. Enak ya? Nggak usah takut. Oke. Mengurangi stres. Baik. Oke.
Benar, artinya di kolom di kotak A, alhamdulillah udah paham nih. Kalau manajemen waktu yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Kita buka dulu, yang jangan ada yang salah masuk nih. Aku lupa berapa ini. Meningkatnya stres, jadi rasa cemas, rasa khawatir, itu benar nggak? Salah satu ciri manajemen waktu yang buruk. Oke. Kesehatan terganggu. Ya, benar. Kenapa kesehatan terganggu? Karena kualitas tidur yang. Nah, ini tadi ada dijawab sama Rasa kalau nggak salah Ibu ya. Terburu-buru. Itu adalah manajemen waktu yang buruk. Hasil pekerjaan tidak maksimal. Buruk baik? Buruk. Ini nomor 3 tuh. Terakhir, kurang tidur. Otomatis ya, ini adalah dampak manajemen waktu yang buruk. Oke, dari hasil permainan kita barusan, walaupun ini sederhana bentuknya, tapi dari sini sudah bisa menggambarkan nih anak-anak ibu di sini paling enggak secara sebab dan akibat udah paham nih kalau manajemen waktu buruk seperti apa. Kalau kalian punya manajemen waktu yang baik seperti apa. Nah, artinya kalian sudah mampu nanti setelah dari sini ya membuat schedule yang baik agar punya manajemen waktu yang baik. Ini Ibu ada lembaran tugas yang harus kalian isi. Kita akan lihat selama ini, silahkan diisi manajemen waktunya sudah baik apa belum. Diisi Ki. Benar. Diisi ya Ki. Digilir aja nih. Kasih ke sebelahnya. Kasih ke sebelahnya. Kasih ke sebelahnya. Itu ke situ aja. Nah, oke, udah dapat semua. Sudah? Apa yang belum? Arifin yang belum. Oke. Silahkan kalian isi terkait dengan tugas kita. Ya, di situ di lembaran ini ada tabel, ya. Nah, ini ya contohnya. Coba perhatiin dulu nih, ada tabel yang harus kalian isi. Ini adalah lembaran kegiatan kalian dalam satu hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Seperti apa sih kegiatannya? Banyakkah waktu luang yang terbuang sia-sia? Atau sudah mantep manajemen waktunya? Ya, kita coba ya. Oke, silakan diisi sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan selama ini. Tuh, boleh. Nah, digilir aja sih. Oke. Boleh dimulai, Nak. Boleh dimulai. Diisi. Waktunya Ibu kasih 5 menit. Cukup 5 menit? Cukup. Ayo. Ibu rasa bisa cepat ya ngisinya, karena kan itu kalian menuliskan apa yang sudah kalian lakukan. Pinjam Vincent, penanya Vincent. Wah, boleh berbagi, belajar berbagi juga di sini.
Ya, boleh diisi, bukan boleh ya, harus diisi sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Diisi dengan jujur. Gak apa-apa, kalau selama ini bangunnya jam 7, tulis di sana. Ibu mau lihat. Nanti teman-teman yang lain boleh kasih masukan ya. Satu menit lagi. Kita kan belajar manajemen waktu nih, ya. Tadi sudah kesepakatan mengisinya cukup 5 menit. Oke, boleh kumpul. Persen. Wah, kayaknya ada tidurnya udah larut malam dan bangunnya sudah agak kesiangan. Nanti boleh kasih masukan ya sama temennya nih. Karena kan tujuan kegiatan kita ya saling membantu, memberikan masukan kepada teman kita agar ada perubahan setelah ini. Oke, ini ada beberapa nih yang ibu lihat. Yang pertama kita ambil sampel aja ya. Tapi rata-rata sudah bagus. Bangun paginya sudah bagus. Ada 1-2 orang yang kesiangan nih. Dan tidurnya juga sudah larut malam. Ini kan contoh konkret nih. Yang kita ini. Oke, kita bahas dulu yang punya Vincent. Ini udah cukup bagus nih manajemen waktunya, kegiatan hariannya.
mulai dari bangun tidur, bangunnya udah pas nih, sholat subuh sudah bangun gitu ya, kegiatan rutinitasnya, dan harapan ibu ini benar-benar seperti ini kegiatannya, ya Vin? Oke. Mulai dari bangun tidur, sholat subuh, sarapan, berangkat sekolah, sampai di sekolah tidak terlambat, sebelum jam 7 sudah sampai. Karena emang Vincent ini pagi, Bu, lihat datangnya. Terus belajar di sekolah sampai jam 3:30, pulang dari sana, sore, makan sore, ada kegiatan rohis. Oke, mantap. Juga pulang ke rumah, sampai ke rumah bersih-bersih, mandi, sholat maghrib, sholat isya, tidur. Ada yang kurang nggak menurut kalian? Jadi tadi dari proses pulang ke rumah, kegiatan Vincent nih, beres-beres, mandi, ya. Setelah itu sholat maghrib, sholat isya, tidur. Ada yang kurang nggak? Boleh, Raja. Mengerjakan tugas. Oke, belajarnya. Mungkin bisa jadi mengerjakan tugas. Perlu tanda tanya, nanti ngerjain tugasnya di mana nih posisinya ini, Vincent? Mungkin di sekolah kali ya, langsung dikasih tugas langsung dikerjain ya, Vin. Ya, mungkin maksudnya Rasa nih ngasih masukan nih, kan di waktu pulang sekolah ada kesempatan tuh sekitar pukul, sampai ke rumahnya udah pukul 17 ya, iya Vin. Artinya jam 5 beres-beres, mungkin beres-beresnya anak sekolahan ya sebatas pribadi kalian kali ya, itu kan nggak mengerjain pekerjaan rumah tangga. Nah, artinya dari jam 5 sampai ke jam tidur jam 9, Vincent punya waktu, nanti ditata lagi. Ya Vin, biar nanti sampai di sekolah, mungkin kan posisinya udah capek tuh pulang sekolah dari pagi sampai jam 5. Kalau tugas sekolahnya sudah tertata rapi dari rumah, sampai ke sekolah kalian nggak capek lagi harus menyelesaikan tugas. Gitu. Ini udah rapi. Oke, tapi udah bagus. Aplaus dulu. Semangat. Ini Pak Prabowo kita kenapa ya? Ngantuk ya? Ayo dong. Prabowo. Oke, satu lagi punya siapa ya? Nah, punya Bani nih, mau baca. Apa nanti tujuan kita dalam bimbingan kelompok adalah salah satunya membantu menyelesaikan masalah temannya melalui diskusi kelompok. Jadi temannya bisa kasih masukan nanti Ban, mungkin ada ada yang kurang, ada yang lebih yang harus diperbaiki ke depannya, ada perubahan. Jadi ada hasil bimbingan kelompok kita ya kan? Oke. Kalau Bani bangunnya udah bagus nih. Tapi mungkin cepat terus nih waktunya. Bangun paginya, sholat subuhnya mulai jam 5.30. Mandi. Hampir sama nih, sarapan, berangkat sekolah, belajar di sekolah, pulang sekolah, makan sore, mandi, bermain. Ya, ada waktu bermain nih, Ban. Ya, perlu waktu untuk refreshing kali ya, Ban ya. Oke. Ada waktu main HP-nya. Oke, mantep. Makan malam, main HP lagi, terus tidur. Nah, dari yang Ibu bacain, nih ada yang mau kasih masukan untuk teman kita Bani, ayo. Ya, Rasya tadi bilang belajarnya kurang. Oke, nak. Sholat isanya kurang, Bani. Aduh, udah balik. Oke, ya. Bani, mungkin Sandi main HP tadi lupa, ketiduran main HP gitu. Ada lagi masukan untuk teman kita? Ada? Oke. Mengingat kita sudah kelas 12, alangkah baiknya untuk mengurangi dan lebih berfokus ke belajar mempersiapkan masa kuliah nanti. Mantap. Aplaus. Betul ya Bang? Ya, ini untuk masa depan kita khususnya Bani ya, untuk masa depanmu, dan masukan ini juga sebenarnya untuk kita semua. Nah, dari sini kan kita bisa mereview tuh, ya, agenda kita, kegiatan yang kita jalani selama 1 hari itu, dan sifatnya yang udah mubazir mungkin ya, waktu terbuang dengan sia-sia seperti main HP, mungkin memang ada waktunya kita membutuhkan itu. Tapi kalau sekedar untuk bermain, sementara ada yang penting kita tinggalkan, nah inilah yang namanya manajemen waktu yang tidak. Oke. Lupa nulis nama.
Oke, nanti nggak apa-apa nyusul ya. Mana nih? Fatih, udah cukup bagus nih manajemen waktunya, kegiatan hariannya. Mulai dari bangun tidur, bangunnya udah pas nih, sholat subuh sudah bangun gitu ya. Kegiatan rutinitasnya dan harapan ibu ini benar-benar seperti ini kegiatannya. Ya, mulai dari bangun tidur, sholat subuh, sarapan, berangkat sekolah, sampai di sekolah tidak terlambat, sebelum jam 7 sudah sampai. Belajar di sekolah sampai jam 3:30, pulang dari sana, sore, makan sore, ada kegiatan rohis. Oke, mantap. Pulang ke rumah sampai ke rumah bersih-bersih, mandi, sholat maghrib, sholat isya, tidur. Ada yang kurang nggak menurut kalian? Jadi tadi dari proses pulang ke rumah, beres-beres, mandi, ya. Setelah itu sholat maghrib, sholat isya, tidur. Ada yang kurang nggak? Boleh, Raja. Oke, belajarnya. Mungkin bisa jadi mengerjakan tugas. Fatih. Oke, apa? Lanjut. Dari permainan tadi, lanjut pengisian LKPD atau tugas yang barusan. Ini Ibu harap ke depannya setelah kegiatan kita ini ada perubahan terkait dengan manajemen waktu. Bagaimana caranya kalian mengatur waktu itu semaksimal mungkin, seefisien mungkin, bermanfaat untuk kalian. Jadi kalau waktunya efisien, artinya tujuannya jelas kalau kata Vincent. Targetnya jelas. Kalau kata si Rifki, niatnya kuat. Jadi tidak mudah tergoda. Ya, ke depan boleh diperbaikin lagi. Ya, tapi dari sini sudah bisa menggambarkan nih anak-anak ibu di sini paling enggak secara sebab dan akibat udah paham nih kalau manajemen waktu buruk seperti apa. Kalau kalian punya manajemen waktu yang baik seperti apa. Nah, artinya kalian sudah mampu. Nanti setelah dari sini ya membuat schedule yang baik agar punya manajemen waktu yang baik. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya kali ini, kehadirannya kali ini dalam bimbingan kelompok. Harapan Ibu apapun yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita ini ada boleh perwakilan di antara kalian mungkin nyampein pesannya atau kesannya terhadap kegiatan kita. Ada yang bisa? Boleh. Arifin boleh mungkin boleh berdiri ya? Boleh. Izin Ibu, izin teman-teman untuk menyampaikan pesan dan kesan yang saya rasakan selama menjalankan diskusi kelompok mengenai manajemen waktu ini. Pertama, pesan dan kesan yang saya rasakan adalah sangat senang tentunya bisa ketemu teman-teman, kenal teman-teman dan saling sharing mengenai kegiatan-kegiatan, masalah-masalah mengenai manajemen waktu kita sehari-hari. Kemudian pesan saya kepada teman-teman untuk mari kita bersama memanfaatkan waktu kita, terutama kalau kita masih masa sekolah ini, manfaatkan untuk belajar di pada membangun masa depan kita terukur dan kita dapat menjadi anak yang sukses dan sebagaimana diharapkan oleh kedua orang tua kita. Itu saja pesan dan kesan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini terakhir ya, update-nya sebelum tutup ada evaluasi dari kegiatan kita. Ya, silakan diikuti. Nanti yang di ini ada esai nih, Ibu mau lihat nih evaluasinya tentang pengetahuan kalian terkait dengan topik tugas kita tadi. Ya, terus dibaliknya ini silakan di checklist saja nanti untuk sikapnya seperti apa. Ya, boleh.
Udah dapat ilmunya kalian berhentiin aja. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Loh. Boleh diisi. Waktunya 2 menit.
Oke. Sudah, Bu? Ada yang sudah? Oke. Sudah, Bang? Sudah? Sudah? Oke. Terima kasih. Ini hasil evaluasinya nanti untuk kedepannya bisa perbaikan kita melakukan dengan kelompok, dan mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Ini Ibu harap kedepannya setelah kegiatan kita ini ada perubahan terkait dengan manajemen waktu. Bagaimana caranya kalian mengatur waktu itu semaksimal mungkin, seefisien mungkin, bermanfaat untuk kalian. Jadi kalau waktunya efisien, artinya tujuannya jelas kalau kata Vincent. Targetnya jelas. Kalau kata si Rifki, niatnya kuat. Jadi tidak mudah tergoda. Ya, ke depan boleh diperbaiki lagi. Ya, tapi dari sini sudah bisa menggambarkan nih, anak-anak ibu di sini. Paling enggak secara sebab dan akibat udah paham nih kalau manajemen waktu buruk seperti apa. Kalau kalian punya manajemen waktu yang baik seperti apa. Nah, artinya kalian sudah mampu. Nanti setelah dari sini ya, membuat schedule yang baik agar punya manajemen waktu yang baik. Ini mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi kepada kalian Ibu ucapin terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan ini dengan sukarela. Dan harapan Ibu, kalian bisa juga berbagi dengan teman-teman yang lain. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dari Makasih ya, makasih semuanya. Saya naruh. Langsung pulang ke rumah ya. Ya, langsung pulang ke rumah. Terima kasih banyak.